Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romaini, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung dari SDN Katapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Amalia, guru kelas 6 SD Negeri Katapang. Saya di sini akan diobservasi oleh Bu Siti untuk memenuhi tugas calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Gimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, di sini saya meminta izin ya, Bu ya, untuk melakukan supervisi akademik kepada Ibu gitu ya, untuk tugas saya yang dari CGP itu ya, Bu ya, tugas dari modul 2.3 gitu ya. Nah, di sini saya pertama-tama akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, di sini saya mau tahu dulu nih, Bu. Ibu untuk pembelajaran nanti mau pembelajaran apa, mata pelajaran apa yang akan Ibu ntar ke siswa belajar gitu? Untuk nanti rencana supervisi sama Bu Siti, saya akan belajar tentang matematika, akan memberikan materi matematika terhadap anak-anak. Nah, di sini yang pertama ya, Bu ya. Di sini kan Ibu sudah apa sih dari mata pelajaran matematika itu, indikator yang Ibu lakukan apa gitu ya, Ibu sajikan di pembelajaran nanti. Kebetulan di sini saya akan menyajikan materi tentang melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, terus Ibu apakah sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Tujuan yang akan saya terapkan yaitu melalui kegiatan demonstrasi dengan menggunakan media YouTube dan garis bilangan gitu, siswa dapat menjumlahkan garis bilangan. Nah, terus otomatis kan ada indikator, ada tujuan, terus apa sih metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut gitu? Metodenya mungkin yang akan saya gunakan yaitu yang pertama ceramah ya, udah pasti kalau ceramah. Kemudian yang kedua adalah demonstrasi, kemudian ya udah demonstrasi gitu. Jadi ada dua ya, ada ceramah dan demonstrasi ya. Kenapa sih Ibu menggunakan metode tersebut, apa alasannya gitu? Mungkin menggunakan itu karena saya ingin anak itu aktif ya, aktif ke depan ya. Kemudian dalam menggunakan metode dalam materi penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan ini, siswa dapat mengerti dan memahami gitu bagaimana trik atau cara menjumlahkan bilangan bulat itu menggunakan garis bilangan. Itu ya alasan Ibu yang akan Ibu terapkan ya gitu. Nah, di seperti itu apa sih alat dan bahan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Alatnya mungkin saya akan saya membuat garis bilangan menggunakan karton. Ya, kemudian anak-anak juga nanti akan menonton YouTube. Jadi saya menggunakan medianya itu menggunakan garis bilangan dari bahan karton dan anak-anak menonton dari media YouTube. Nah, selanjutnya coba Ibu bisalah menceritakan tahapan-tahapan yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut. Ya, tahapannya yang pertama mungkin saya akan menyiapkan di RPP ya, RPP, kemudian saya akan mengelompokkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian saya akan meminta saran dulu kepada guru senior ya, apa yang harus saya lakukan untuk mata pelajaran ini. Kemudian di dalam tahapan nanti supervisi, anak-anak disuruh berdoa dulu supaya mereka membiasakan diri ya berdoa. Kemudian saya akan mengabsen, mengetahui siapa yang tidak masuk hari itu, kemudian alasan tidak masuknya kenapa. Nah, setelah itu saya akan melakukan persepsi. Persepsi di sini saya ingin mengetahui
materi yang pernah dipelajari hari kemarin itu, apakah anak-anak masih mengerti atau masih ingat tidak tentang materi yang dipelajari hari kemarin. Kadang-kadang itu anak kan kalau ketahuan ya ketahuan nanti yang tidak dipelajari di rumah itu siapa gitu, yang dipelajari kan kalau ditanya pasti kalau yang dipelajari mah dia oh iya Bu tentang ini gitu. Iya gitu. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya apa yang akan dilakukan buat hari ini. Seperti yang tadi kan tujuan pembelajaran di sini yaitu melalui kegiatan demonstrasi dengan menggunakan media YouTube dan garis bilangan, anak-anak dapat menjumlahkan bilangan bulat tersebut gitu ya. Kemudian saya dari sela-sela itu kadang-kadang kan anak-anaknya suka bosan ya. Iya, suka bosan gitu. Saya akan menggunakan ice breaking supaya mengembalikan semangat mereka kembali gitu ya, supaya mereka fokus kembali. Kadang-kadang mereka bosan, ada yang udah kalau kelihatan kalau anak-anak sudah bosan, ada yang ininya kepalanya kemana, nengok kemana gitu ya, ada yang tiduran ya. Jadi untuk mengembalikan kefokusan mereka, saya akan melakukan ice breaking. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan kembali materi ya. Setelah saya menjelaskan materi, kemudian anak-anak saya suruh nonton media dari YouTube, karena kan di sini anak-anak ada yang visual, ada yang kinestetik dan audio visual. Kadang-kadang dari ceramah yang saya lakukan ada yang mengerti, terus sebagian lagi mengertinya melihat dengan media yang disajikan gitu ya. Kemudian siswa akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal ya, mengerjakan soal. Setelah itu mengerjakan soal di depan kelas itu untuk melatih untuk melatih keberanian mereka, keaktifan mereka gitu ya. Setelah itu mungkin saya akan memberikan soal evaluasi. Setelah memberikan soal evaluasi, saya akan membahasnya kembali, dan di sini setelah itu saya akan menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini. Di sini juga akan kelihatan anak yang mengerti dan tidak mengerti gitu. Kalau anak yang mengerti pas ditanya coba kesimpulan hari ini pelajaran apa gitu ya. Berarti ini berarti anaknya sudah mengerti. Yang ini ditanya tidak tahu, berarti itu harus kita nanti berikan kembali pembelajaran menjelaskan kembali nanti di kemudian hari gitu ya. Kemudian di situ setelah itu saya melakukan refleksi. Setelah refleksi nanti kan tahu ya kekurangan saya seperti apa. Jadi saya akan mengetahui kira-kira alat dan bahan apa yang untuk dipersiapkan nanti yang tepat untuk pembelajaran ini gitu ya. Setelah itu kita akan berdoa, dan mungkin itu berdoa yang terakhir gitu selesai setelah berdoa. Ya, berarti ya Ibu sudah menceritakan tahapan-tahapan pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya juga akan menanyakan strategi atau persiapan tertulis apa yang Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti. Mungkin yang tertulis yang pertama itu RPP ya. RPP sudah pasti tertulis gitu ya. Kemudian soal buat evaluasi gitu. Setelah itu mungkin yang tertulis mengelompokkan anak juga. Nanti saya akan mengasihkan soal yang tertulis, jadi ketahuan gitu anak kebutuhannya seperti apa, yang ini seperti apa gitu. Jadi mengelompokkan siswa itu saya menggunakan media tertulis dulu ya. Ya, berarti Ibu strateginya untuk itu seperti itu jadi ya secara tertulisnya, tapi secara tidak tertulisnya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi akan meminta saran kepada mereka, kira-kira materi ini cocoknya metodenya seperti apa, medianya seperti apa, terus apa yang harus saya jelaskan atau langkah apa yang harus saya lakukan untuk pembelajaran matematika ini tentang penjumlahan garis bilangan menggunakan menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan gitu. Nah, untuk selanjutnya Ibu, menurut Ibu ketika antar pembelajaran di kelas, kira-kira materi apa yang sulit gitu untuk siswa dalam pembelajaran matematika itu? Kadang-kadang mereka itu sulit membedakan tanda negatif dan positif. Emang itu mereka juga sudah tahu kalau tanda strip itu negatif, tanda ini positif, tapi mereka kadang-kadang sulitnya dalam suka tertukar dengan penjumlahan dan perkalian. Misalkan gini,
negatif ditambah negatif, hasilnya kadang-kadang anak suka menjawab positif Bu, padahal kalau negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Beda lagi dengan negatif dikali negatif, hasilnya nanti positif. Jadi anak-anak suka tertukar antara penjumlahan dan perkalian gitu, menyebutkan bilangan positif negatifnya. Ya, materi perkiraan itu yang akan sulit bagi Iya, siswa seperti itu. iya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya di dalam pembelajaran tersebut kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan bagi siswa tersebut? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu menjelaskan sejelas-jelasnya tentang bilangan positif dan negatif itu penggunaannya kalau dalam penjumlahan seperti ini, dalam perkalian seperti ini, nanti hasilnya kalau dalam penjumlahan berarti nilainya kalau negatif dengan negatif tetap negatif. Kalau misalkan dalam perkalian bilangan negatif dengan negatif itu nanti hasilnya akan positif gitu. Jadi saya akan memberikan pengertian tentang penjumlahan dan perkalian itu antara bilangan negatif itu beda gitu. Kalau positif mah udah pasti ya, kalau positif mah antara penjumlahan dan perkalian kalau bilangannya positif dengan positif pasti hasilnya akan positif tetap ya. Jadi untuk selanjutnya Ya. Ibu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk siswa dalam pembelajaran tersebut? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan supaya anak-anak berpikir kritis gitu ya. Ya, berpikir kritis di sini supaya anak-anak bisa bertanya, "Ibu, kenapa sih ini kalau negatif ditambah negatif kok bisa seperti ini?" Jadi anak-anak tidak diam. Jadi kalau mereka tidak mengerti, mereka terus bertanya gitu. Itu yang berpikir kritis. Kemudian di sini juga saya akan supaya anak itu berkolaborasi dengan temannya. Jadi kalau mereka tidak mengerti, tidak hanya diam saja, tapi mereka bisa menanyakannya kepada temannya, bisa juga terhadap saya gitu ya. Kemudian aktifnya gitu, jadi aktifnya mau bertanya gitu, tidak hanya kalau tidak mengerti dia saja gitu. Iya, aktif ya Bu ya. Iya. kalau diam terus. Jadi itu sama juga dengan melatih komunikasi. Iya, melatih komunikasi siswa dengan guru gitu ya. Jadi di sini untuk mengembangkan supaya anak berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi dan aktif bertanya gitu. Jadi kompetensi yang dikembangkan untuk siswa ini ada 3 ya. Ya. Berpikir kritis, ya, berkolaborasi Ya. sama komunikasi Ya. ya. Nah, terus selanjutnya nih Bu, pertanyaan terakhir, apa yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembelajaran materi ini? Ya, dalam materi ini yang tadi saya sebutkan membedakan bilangan positif dan negatif dalam penjumlahan dan perkalian gitu. Karena suka tertukar anak-anak gitu. Kalau ya seperti tadi yang saya bilang, kalau positif dengan positif dijumlahkan hasilnya kan akan tetap positif. Kemudian positif dikali positif pasti hasilnya akan tetap positif. Beda lagi dengan negatif. Kalau bilangan negatif ditambah negatif hasilnya akan negatif. Kalau negatif dikali negatif kan nanti hasilnya berubah jadi positif gitu. Mungkin itu yang akan saya lebih perhatikan. Kemudian untuk tadi kelompokan anak-anaknya juga sesuai dengan bakat minat mereka, yang paling utama itu gitu. Nanti saya akan memberikan soal yang berbeda antara anak yang mempunyai kemampuan kinestetik, visual dan audio visual gitu. Mungkin itu yang akan saya perhatikan ya. Ya, karena kan tidak semua anak bisa menyelesaikan ini. Berarti Ibu akan yang tadi perhatikan, yang tadi mengelompokkan Ya. sesuai bakat dan minat, Ya. terus memperhatikan tanda positif dan negatif, lebih menjelaskan Iya. gitu ya. Kemudian nanti metode dan media apa yang lebih cocok dengan pembelajaran ini. Ya. Nah, sesudah rangkaian tadi, Ibu kapan sih akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Jadi Ya. kira-kira kapan gitu? Kemudian kebetulan kemarin waktu hari Kamis kan saya sudah mempelajari tentang perkalian bilangan bulat. Nah, nanti untuk rencana ini saya akan melakukan lagi pembelajaran ini pas hari Senin tanggal 15. Ya, hari Senin tanggal 15 ya. Berarti Ibu akan melakukan hari Senin Iya. ya, tanggal 15. Iya. Nah, di sini juga saya hari tersebut meminta izin juga ke Ibu untuk melakukan observasi di kelas gitu ya, Bu, ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, di sini alhamdulillah untuk percakapan hari ini Iya. cukup sekian ya Bu ya. Iya. Terima kasih
kepada Ya. saya ya Bu ya. Ya, jika Ibu ingin menyampaikan sesuatu, Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Siti telah dilakukan praobservasi ini, jadi saya bisa mengetahui langkah-langkah apa, metode apa, atau persiapan saya harus seperti apa buat nanti hari Senin. Terima kasih juga atas nanti untuk hari Senin mungkin Bu Siti bisa memberikan masukan ya terhadap pembelajaran yang saya lakukan, misalkan kira-kira metode yang Ibu berikan pas nanti hari Senin ternyata tidak cocok atau kurang tepat, nanti kira-kira Bu Siti menggali lagi kepada saya, misalkan kira-kira Ibu metode apa lagi yang lebih baik Ibu berikan yang cocok dengan materi ini gitu. Jadi saya nanti bisa mengetahui kekurangan apa yang harus saya perbaiki untuk pembelajaran materi kedepannya gitu. ya tuh alhamdulillah ya Bu ya Ibu bersedia gitu ya berkolaborasi dengan saya untuk supervisi akademik seperti ini. Dicukupkan sekian ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya Bu ya. wabarakatuh. Semoga sukses. Amin. sampai akhir.